Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya dari dua orang, hanya saja temanya sama. Saya pikir ini bisa sekaligus saya tanggapi, semoga bisa membantu. Dan sebelumnya akan saya bacakan dulu pertanyaannya. Cara mengatur keuangan pribadi dan bisnis biar hitungannya jelas bagaimana, Mi? Kan uang di bank seringnya jadi satu. Terus ini yang kedua, sama seperti Mbak Inaya juga, bagaimana cara mengurus keuangan? Karena selama ini sering banget kecolongan. Terus untuk produk bagaimana Mbak Vinda dulu nyetok pertama kali? Apakah harus dengan modal yang besar atau dengan modal kecil kita juga bisa? Sebenarnya pertanyaan ini diajukan kepada Mbak Vinda, kepada Uminya Ula di grup reseller RK Tim ya kemarin. Hanya saja kebetulan untuk Navila Store itu saya yang handle, kemudian untuk RK Tim itu Mbak Vinda yang handle. Jadi kita membagi kefokusan agar lebih efektif. Kami kira seperti itu. Dan di sini juga ada pertanyaan seperti nyetok produk. Nah, kebetulan yang terkait dengan nyetok produk itu juga ada di Navila Store. Kemudian dengan terkait pencatatan keuangan itu kita punya instrumen ya, pengalaman di Navila Store juga. Nah, adapun misalkan kalau di RKT memang fokus pencatatan keuangannya di rekening sudah khusus, dan ini juga kita yang ingin kita ingin sharingkan kepada teman-teman yang kita pernah lakukan pengalaman di Navila Store. Jadi begini teman-teman ya, terkait dengan uang usaha itu memang harus dipisah, agar apa? Agar kita tahu tuh uang yang mana untuk apa, uang ini juga untuk apa, seperti itu. Nah, jadi kalau uang usaha memang hanya boleh digunakan untuk segala keperluan dan aktivitas usaha. Uang pribadi boleh digunakan untuk segala hal yang terkait dengan keperluan pribadi, seperti itu. Jangan sampai kepentingan pribadi malah kita menggunakan uang usaha atau sebaliknya. Cuman begini teman-teman ya, kalau kami uang belanja bulanan dengan uang usaha itu kita jadikan satu. Hanya saja kita punya inisiatif untuk mencatat. Jadi inisiatif untuk mencatat. Cuman sekali lagi idealnya uang usaha, uang modal dan uang pribadi itu memang harus dipisah. Kalaupun seperti yang disampaikan kan uang di bank itu nyatu. Berarti harus ada pencatatan khusus. Harus disiplin mencatat. Harus dicatat disiplin secara teratur. Sebisa mungkin diupayakan agar tidak ada yang terlewatkan. Jadi kalaupun misalkan terjadi luput, ada yang terlewatkan 1-2 ya maklum, karena kita kan manusia. Hanya saja ya yang perlu ditekankan sebisa mungkin kita itu tidak ada yang terlewatkan, mana yang pengeluaran usaha, mana yang pengeluaran pribadi itu kita catat dengan detail sekali, seperti itu. Baik teman-teman ya, terkait dengan kita punya pengalaman uang usaha dengan uang anggaran belanja bulanan kita satukan. Hanya saja kita menggunakan sebuah aplikasi pengeluaran. Kalau di Android bisa di-download aplikasi pengeluaran. Kalau di iPhone itu aplikasinya namanya Sepran, seperti itu ya. Jadi kenapa sih kok kami memutuskan untuk disatukan uang belanja bulanan itu kita taruh di rekening usaha? Kenapa? Karena untuk menunjang usaha juga tujuannya. Sebab begini teman-teman, misalkan dalam satu bulan ini nih, bulan Maret misalkan, anggaran belanja kami 3 juta. Katakanlah setiap hari kita punya anggaran belanja 100.000. Nah, secara nalar logika sederhana ya, kita itu tidak mungkin menggunakan uang belanja 3 juta itu dalam waktu
1 sampai 2 atau 3 hari lah katakanlah. 1 sampai 3 hari tidak mungkin kita menggunakan uang yang 3 juta sekaligus. Oleh karenanya kita taruh di usaha karena apa? Kalau anggarannya setiap hari adalah 100.000, kalau anggarannya 100.000 maka dalam 3 hari berarti 300.000. Sehingga kita berpikir tuh, ketika nih misalkan kita butuh modal untuk nyetok barang yang ternyata modal usaha nih terbatas seumpama. Modal usaha terbatas, kemudian kita kan masih ada cadangan uang yang nganggur. Uang yang nganggur tidak digunakan dalam beberapa hari ke depan, tidak digunakan. Nah, kita juga berpikirnya selain hal itu, kenapa sih kok uang belanja itu bisa digunakan untuk modal? Misalkan kita belanja dalam 3 hari anggarannya 300.000 tuh. Berarti kan masih ada 2.700.000. Nah, yang 2.700.000 ini bisa digunakan untuk nyetok barang usaha. Nah, kenapa sih? Yang pertama tadi mengantisipasi apabila modal usaha kita itu terbatas. Yang kedua karena kita perhitungan biaya ekspedisi ya, Jadi prinsip seorang yang berwirausaha, berbisnis katakanlah, berjualan itu bagaimana caranya mengeluarkan pengeluaran seminim-minim mungkin kemudian mendapatkan laba yang semaksimal mungkin. Nah, karena kalau ekspedisi apalagi sistemnya kargo itu semakin banyak kiloannya, beratnya itu nanti setelah dikonversi ke biaya akan semakin murah per kilonya. Sebab begini, biasanya kargo itu beberapa kargo nih, misalkan 10 kilo pertama itu 80.000, 10 kilo pertama 80.000, kemudian kiloan setelahnya yang ke 11 kilo, ke 12 sampai 20 dan seterusnya, sekian kilo berapapun itu hitungannya ada yang 2.500, ada yang 1.000 sekian, 1.800 dan seterusnya. Jadi ketika nanti misalkan 30 kilo, 50 kilo itu dibagi biaya ongkosnya, totalnya nanti akan semakin banyak kiloannya, semakin sedikit. Kenapa? Karena yang mahal itu di 10 kilo pertama. Kiloan ke 11 dan seterusnya itu biasanya murah banget seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya dalam berjualan, berwirausaha itu kita bagaimana caranya mengeluarkan modal seminim mungkin kemudian mendapatkan yang sebanyak-banyaknya. Pengeluarannya seminim mungkin, pendapatannya sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya. Jadi kita gunakan uang belanja pribadi kita untuk mensupport usaha yang barangkali pertama modalnya terbatas, yang kedua untuk menekan biaya transportasi, seperti itu ya. Kemudian kenapa sih juga kok harus kita mencatat ya? Nah, kalau teman-teman pernah dengar nih ya juga, yang mencatat atau yang catatannya lengkap, yang punya data lengkap, dia yang menang. Nah, jadi begini teman-teman ya, dalam usaha itu sebenarnya tidak lantas hanya sekedar perkiraan, hanya sekedar main perasaan, main feeling, tapi kalau kita bisa menggunakan data, punya data, catatan lengkap, itu kita malah lebih mudah membuat keputusan. Contoh sederhana nih. Kalau kita nyatet tuh misalkan kita buat tabel ya, ada tabelnya, kolom pertama itu nama barang, kemudian kolom kedua harga beli, harga jual, kemudian labanya berapa. Nah, kalau kita tahu tuh ada catatannya per item, per pisis barangnya itu kita tahu. Kalau barang A, satu pisisnya kita dapat laba berapa, barang B, per pisisnya itu kita dapat laba berapa, barang C labanya berapa. Nah, ketika kita analisa buat sebuah instrumen tertentu, nanti kalau kita mau ngerekrut reseller, kalau kita mau ngerekrut tim penjualan, kita gampang tuh.
menentukan kalau laba sekian, nanti kita ngerekrut reseller, untuk reseller berapa, untuk kita berapa, seperti itu. Kemudian misalkan labanya nggak terlalu besar, misalkan biasa-biasa saja, sehingga nanti kalau dibagi antara kita dengan calon tim penjualan, misalkan reseller kita, nanti mau dibagi berapa, itu kan jadinya kalau dibagi jadi lebih sedikit seperti itu. Nah, maka nanti dibuat instrumen-instrumen tertentu, misalkan kita meminta kepada reseller beli sekian baru dapat potongan, misalkan beli sekian atau seperti itu. Jadi meskipun nanti laba itu dibagi dengan tim penjualan kita, maka kepada kita juga tidak terlalu terlalu besar pengaruhnya, seperti itu. Jadi ketika kita punya data, ketika kita punya referensi untuk menentukan keputusan itu, maka keputusannya bisa lebih mudah, lebih akurat, dan bisa lebih meyakinkan tentunya, seperti itu. Nah, jangan sampai nih, apalagi terhadap mitra kerja, tim penjualan. Kita sudah buat sistem seperti itu, tapi karena itu hanya berdasarkan kira-kira perasaan kita, akhirnya kita merasa ternyata ini merugikan kita loh. Kita itu malah nggak dapat apa-apa. Jadi bakti sosial ini bukan bisnis jadinya. Akhirnya kita merubah sistemnya dan membuat mitra kita itu tim penjualan kita merasa di PHP-in gitu. Kemarin kok segini, sekarang setelah join jadi begini misalkan. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena loyalitas mitra kerja, tim penjualan itu adalah sebuah aset sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena mereka itu telah percaya kepada kita, telah aware, peduli kepada kita. Jadi punya tingkat kepercayaan di atas rata-rata daripada calon customer yang lainnya. Mereka itu sudah sudah customer kita yang loyal, yang sudah peduli kepada kita. Maka kepercayaan itu adalah sebenarnya aset yang tidak berwujud. Kalau usaha misalkan kita punya kekayaan nih, katakan punya laptop, peralatan usaha misalkan, punya laptop itu kan aset juga, cuman asetnya yang tampak. Tapi kepercayaan itu juga termasuk aset bagi seorang pengusaha, pebisnis atau penjual, karena tanpa adanya kepercayaan ya sulit juga kita untuk menyampaikan informasi atau mengedukasi customer kita, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, bagaimana dulu ketika misalkan kami nyetok barang, apakah harus dengan modal yang besar atau bisa dengan modal yang kecil juga terlaksana? Begini teman-teman ya, kita lihat dulu jenis usahanya. Nah, kalau di Navilastur ya, yang paling kita bisa amati sih Navilastur dengan RKTim. Kalau Navilastur itu karena kita usahanya sebagai distributor dan harus menghadirkan produknya juga, maka kita perlu adanya modal. Modalnya relatif, terkait besar atau kecilnya itu relatif tergantung dari kebijakan suppliernya. Nah, kalau di Navilastur dulu waktu kita pertama kali daftar menjadi reseller itu 2 juta jadi reseller itu, kalau nggak keliru 30 pieces atau 50, saya lupa, sekitar seperti itu jumlah barangnya. Kemudian 2 bulan kemudian setelah itu kita upgrade menjadi distributor. Persyaratannya dalam jumlah pieces sekitar 360 pieces, itu keuangan 2 atau 13 jutaan seperti itu. Jadi relatif. Kalau di Navilastur sih kita harus ada modal sesuai dengan kebijakan di supplier. Nah, sesuai dengan yang teman-teman ketahui, di RKTim tidak kan? Nah, bahkan teman-teman tanpa sepeser pun uang yang dikeluarkan, teman-teman bisa melakukan aktivitas berjualan meskipun tidak sepeser pun mengeluarkan modal, tidak punya modal sama sekali, yang penting ada kemauan. Nah, perlu dipahami. Sebenarnya kemauan, niat
dan komitmen yang kuat itu adalah bagian dari modal usaha. Sebab banyak tuh, kita sudah banyak sekali mendengar para bisnismen ya, para usahawan yang bisa menjalankan usahanya, bisa mendirikan bisnisnya dimulai dengan tanpa adanya modal nominal. Yang mungkin dulu pertama kali misalkan ikut orang, ya, modalnya berupa keinginan, kemauan, kemudian energi. Itu juga bisa menjadi modal. Nah, kalau dulu sebelum saya waktu kuliah kewirausahaan nih. Nah, waktu kuliah kewirausahaan itu kan belum marak ya, jualan online belum marak. Nah, ketika itu dosen saya mengatakan sebenarnya modal itu tidak perlu yang berbentuk nominal. Kalau kita punya ide, gagasan, itu sudah bisa berbentuk bisa dijadikan modal. Nah, kita punya gagasan tuh, punya ide. Kita datang ke orang yang punya modal, maka kita itu melakukan kerjasama, kita presentasikan eh, gagasan kita, ide kita. Kalau orang yang punya modal nominal itu mau, setuju, kita bisa laksanakan proyek itu. Atau misalkan kita bisa kerja fisik dulu misalkan, kan tanpa modal juga. Jadi lihat jenis usahanya teman-teman ya, lihat jenis usahanya. Yang paling eh, kita bisa lihat tuh ya antara Nafila Store dengan RK Team ya. Kalau RK Team kan tidak perlu sepeser pun mengeluarkan modal ya. Tanpa modal pun ya boleh bisa. Ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa membantu. Dan mohon maaf nih apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Dan akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.